Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwal akhwat, jamaah majelis ta'lim yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai nikmat karunia, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir, yang terus kita nikmati di kehidupan dunia ini. Diberikan nikmat kepada kita dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, hidayah, dan juga dikaruniakan kepada kita nikmat berupa kesehatan, kekuatan, kemampuan, kemauan, sehingga dengan banyaknya nikmat tersebut kita dapat melaksanakan berbagai ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk selalu menjaga diri kita, keluarga, anak dan istri kita, sahabat-sahabat kita. Kita saling memberikan nasihat dan wasiat agar mereka jangan sampai menyia-nyiakan, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala ketika
diberikan berbagai nikmat dan kemudahan di kehidupan dunia ini. Dan ini adalah perkara yang hendaknya senantiasa kita ingat di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Kita masih diberikan nikmat menuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang amat besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai keterbatasan, dengan kondisi yang kita hadapi di saat ini, tapi kita tetap berusaha untuk meluangkan waktu kita, tenaga, materi yang kita miliki, kita korbankan sebahagian dari kesempatan kita yang sebenarnya mungkin sebelumnya ketika kita belum tersentuh dengan hidayah sunnah mengenal ilmu agama, mungkin banyak kita habiskan duduk bersama kawan-kawan kita padahal hal yang tidak membawa manfaat untuk dunia kita, apalagi untuk negeri akhirat kita. Akan tetapi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, untuk duduk di majelis ilmu. Betapa banyak kaum muslimin mereka mengenal agama Islam, tapi hanya sekedar mengetahuinya saja, tidak mengenal sunnah lebih dalam. Banyak yang mengenal sunnah lebih dalam, mereka belajar akan tetapi tidak istiqamah di atasnya. Adanya musibah, adanya ujian, adanya cobaan yang menjadikan mereka terhenti untuk menuntut ilmu agama. Dari sekian banyak yang istiqamah di awal perjalanannya menuntut ilmu agama, tapi betapa banyak di antara mereka yang berguguran. Tidak sedikit di antara mereka berpaling dari majelis ilmu karena berbagai macam ujian dan cobaan di kehidupan dunia ini yang mereka hadapi, yang menjadikan mereka akhirnya terjatuh di dalam hal yang sia-sia, sedikit demi sedikit menyebabkan mereka terus terjerumus sehingga mengikuti dari hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan nikmat untuk selalu istiqamah di atas menuntut ilmu agama sampai kematian itu datang kepada kita. Sampai kematian itu datang kepada kita. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu sampai al-yaqin. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam sebagian penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tafsir, maksudnya adalah al-yaqin al-maut. Itulah kematian. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalamnya. Di antara dari ibadah itu adalah menuntut ilmu agama. Bahkan ini merupakan dari ibadah yang mendasari seluruh ibadah yang ada. Seorang ingin sholat, seorang ingin berpuasa, ingin beribadah, umrah, haji, mengeluarkan zakat, ada ibadah-ibadah yang lainnya, maka tidak akan mungkin benar ibadah tersebut kecuali didasari dengan ilmu agama. Oleh sebab itu, ini nikmat yang amat agung bagi kita seluruhnya. Siapa yang menuntut ilmu agama, berat dia jalani. Adanya ujian, adanya rintangan, halangan. Kalau dia terus berusaha melangkahkan kakinya ikhlas, dia tempuh segala sebab yang bisa mengantarkan dirinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mudahkan langkahnya menuju surganya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di hadis ini kita kebanyakannya sudah menghafalkannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh sebuah perjalanan secara isiah atau secara ma'nawiyah. Secara isiah dia lakukan perjalanan, dia datang ke tempat ta'lim. Secara ma'nawiyah dia membaca, dia mendengarkan dari kajian-kajian yang telah dia rekam atau yang telah dia download atau dia menulis. Maka ini semuanya bagian dari menuntut ilmu agama. Tapi kita kebanyakannya rajin merekam, tapi malas mendengar. Oleh sebab itu, kalau ada kesempatan majelis ilmu terbuka, datang, belajar dengan baik. Sudah banyak dari pengalaman belajar, biasanya kalau kita rajin merekam, karena sudah terlalu banyak, pilihan-pilihan rekaman kita sudah terlalu banyak, akhirnya tidak ada satupun yang didengarkan. Ketika duduk di majelis ilmu, itulah saatnya kita belajar, kita mendengar, kita hafalkan, kita amalkan terus sehingga menjadi keyakinan yang menjadikan kita mudah untuk mengingat dari ilmu itu. Ketika sudah kita amalkan, kita yakini mendalam pengetahuan kita terhadap ilmu agama itu. Oleh sebab itu jangan sia-siakan nikmat yang amat agung ini. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kita menuju surganya. Menuntut ilmu agama pasti ada ujian. Di kehidupan dunia ini, selama kita masih hidup, tidak akan berhenti yang namanya ujian dan cobaan itu. Yang diperlukan pada diri seorang muslim dan muslimah, bagaimana dia menyikapi dari setiap kondisi yang ada. Jangan sampai karena adanya ujian, akhirnya dia terlena. Adanya cobaan, akhirnya turun semangatnya. Menjadikan semangat dia menuntut ilmu, keimanan dia terkikis sedikit demi sedikit. Akhirnya ketika berlarut seiring dengan perjalanan berputarnya waktu, dia pun telah menjadi orang-orang yang dijauhkan dari menuntut ilmu agama. Oleh sebab itu, di kehidupan dunia ini adanya ujian dan cobaan, kita berupaya untuk menyikapinya dengan kesabaran, dengan ridho. Jenjang yang paling tingginya kita bersyukur akan nikmat itu. Karena di setiap adanya musibah, ujian dan cobaan, mesti ada hikmahnya. Paling tidak menggugurkan dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, para nabi, mereka disebutkan oleh sebagian dari para ulama salaf, yafrahuna bil masaib kama tafrahuna bir raha. Mereka itu berbahagia, bergembira dengan datangnya musibah. Karena di balik dari musibah itu ada nikmat, digugurkan dari dosa-dosa. Ketika kita mampu di atas jenjang ini, maka itulah dari jenjang ibadah yang paling tingginya, yang paling mulianya. Kalau kita bergembira, merasa lapang ketika kita berada dalam kebahagiaan, kelapangan, itulah yang menjadikan kita bahagia. Karena memang ilmu kita, keyakinan dan amalan kita mungkin belum ada pada jenjang sehingga kita bisa melihat musibah itu sebagai nikmat yang menggugurkan dari dosa-dosa kita. Kita melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Kita menempuh sebab di dalam menuntut ilmu agama mesti ada ujian dan cobaan. Nabi Musa alaihissalam ketika dia
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam, beliau dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan bahwasanya laqad laqina min safarina hada nasaba. Sungguh kami telah menjumpai dari perjalanan kami ini dari hal yang memberatkan kami. Mesti ada ujian, mesti ada cobaan. Jelas ya? Oleh karena itu kata Amirul Mukminin fil Hadits Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri, kata beliau, man talabal hadits faqad aflas. Siapa yang dia menuntut ilmu hadits, maka sungguh dia akan bangkrut. Adanya ujian dan cobaan. Terkadang ujian itu berupa materi, kekurangan, berupa kefakiran. Terkadang juga ujian itu bisa berbentuk rasa sakit, keletihan. Maka ini semuanya ujian yang harus kita lalui di dalam menuntut ilmu agama. Ketika kita masih hidup di kehidupan dunia ini, mesti kita akan merasakan dari beratnya ujian dan cobaan itu. Semakin besar nilai ibadah yang kita tuntut, yang kita kejar, maka mesti ujian dan cobaannya juga mesti akan semakin besar. Dan menuntut ilmu agama ini adalah ibadah yang amat agung. Oleh sebab itu kata seorang penyair, man talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurabu. Siapa yang dia ingin menuntut ilmu agama, tapi dia ingin menuntut ilmu agama itu tanpa ada keletihan, tanpa ada ujian, tanpa ada yang memberatkan dirinya. Dia ingin mendapatkan ilmu agama itu dengan keadaan yang senang, tanpa melalui dari banyaknya jenjang ujian dan cobaan itu. Kata penyair ini, sayudrikuha idza syabal ghurabu. Dia akan dapatkan dari apa yang dia kejar itu. Ilmu agama itu bisa dia dapatkan. Tapi ada syaratnya apa? Ketika burung gagak itu sudah beruban. Ada kira-kira yang pernah ketemukan burung gagak yang beruban? Semua burung gagak dari kecil lahir, menetas, sampai tua selalu berwarna hitam. Tidak mungkin ada burung gagak yang berwarna putih. Artinya mustahil. Kalau seorang menuntut ilmu agama, dia ingin mendapatkan ilmu tanpa adanya ujian dan cobaan, tanpa ada hal yang memberatkan dirinya. Bagaimana hal yang mustahil. Oleh sebab itu, di kehidupan dunia ini, selama kita masih hidup di kehidupan dunia ini, maka ujian dan cobaan itu akan terus datang kepada kita. Dan di dalam agama kita sudah dijelaskan bahwasanya kita hidup di kehidupan dunia ini tidak akan lepas dari 3 hal. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan dan kondisi kita, kita tidak akan lepas dari 3 hal itu. Yang pertama, terkadang kita diuji dengan nikmat. Sebahagian kita, kalau nikmat itu dianggap itu bukan ujian. Tapi nikmat itu sebenarnya adalah ujian. Pada hakikatnya, dia bisa berubah menjadi nikmat yang hakiki ketika nikmat itu benar kita habiskan, kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barulah nikmat itu adalah nikmat yang sebenarnya. Tapi kalau ada nikmat, tapi nikmat itu kita tidak manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin melalaikan kita, semakin menjauhkan kita dari majelis ilmu, menjadikan kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Maka nikmat itu pada hakikatnya adalah musibah malapetaka bagi dirimu, yang hanya akan mempersulit, memberatkan perjalananmu menuju negeri akhirat. Oleh sebab itu, ini harus kita yakini dulu. Kita hidup di kehidupan dunia ini, mesti kita akan mendapatkan ujian. Terkadang berupa nikmat atau musibah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa nabluukum tsumma ilaina turja'un."
Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian berupa kejelekan dan kebaikan. Jadi dua hal ini pada dasarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada kamilah kalian itu akan dikembalikan. Di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatu dharra sabar fa kana khairan lahu wa in asabatu syarra syakara fa kana khairan lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa menakjubkan dari keadaan seorang mukmin. Hal yang sangat menakjubkan bagi seorang mukmin. Setiap dari perkaranya, dari apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Dan tidaklah didapatkan hal tersebut kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Kalau dia ditimpa dengan ujian berupa hal yang memberatkan dia, hal yang menyulitkan bagi dirinya, maka dia akan senantiasa bersabar dengan ujian itu. Maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali kebaikan. Kemudian kalau dia diuji dengan as-sarra, kebahagiaan, nikmat, maka dia akan segera mensyukuri nikmat itu. Maka tidak ada yang didapatkan kecuali kebaikan saja. Maka ini sifat dari seorang mukmin. Ketika datang ujian, musibah kepada dirinya, cobaan, maka dia harus segera wajib bersabar akan ujian itu. Maka dia akan mendapatkan kebaikan di balik ujian dan musibah itu. Kalau dia diuji dengan nikmat, kebahagiaan, kelapangan, maka dia mensyukuri dari nikmat tersebut. Maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Ini sifat seorang mukmin. Di kehidupan dunia ini, kita akan diberikan ujian berupa nikmat ataupun adanya ujian dan cobaan berupa musibah. Kita tidak akan lepas dari dua hal ini. Kemudian yang ketiga, kita akan terjatuh dalam dosa dan maksiat. Maka semuanya ada pintu ibadah yang menanti kita. Dapat ujian berupa musibah, cobaan, hal yang memberatkan, menyakitkan kita, maka segera bersabar. Datang ujian berupa nikmat, jangan sampai kita kufur akan nikmat itu. Segera kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terjatuh dalam dosa dan maksiat, siapapun kita, bagaimanapun keadaan dan kondisi kita di kehidupan dunia ini, maka kita pasti melakukan dosa dan maksiat. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh sebahagian dari para ulama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu melakukan kesalahan, melakukan dosa dan maksiat. Dan sebaik-baik yang terjadi dalam kesalahan, ketergelinciran itu adalah at-tawwabun, yang mereka sering bertaubat. Bukan sekedar satu kali taubat saja. Setelah itu dianggap dirinya sudah bersih, sudah suci. Oleh sebab itu dalam riwayat ini dibahasakan dengan at-tawwabun, dengan sigha al-mubalaghah, yang sudah menjadi sifatnya. Ketika dia sering bertobat istighfar, sudah menjadi sifatnya, terjadi dalam kesalahan,
segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dari orang yang terbaik di kehidupan dunia ini. Masyaallah ikhwal akhwat, jamaah majelis ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, kata beliau, ad-dunya darul amali wal akhiratu darul jaza. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah negeri untuk kita beramal, tempat untuk kita beramal. Terkadang kita beramal dengan amalan yang soleh, maka ini akan berbuah pahala, nikmat, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang beramal dengan amalan yang jelek, dosa dan maksiat yang dia lakukan, maka ini akan berujung kepada kesengsaraan, hal yang akan memberatkan dirinya kalau dia tidak segera bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri akhirat itulah darul jaza, tempat di mana kita seluruhnya akan dibalas. Oleh sebab itu di kehidupan dunia ini kita mendapatkan ujian, musibah, kita berusaha untuk menyikapinya dengan kesabaran. Jangan sampai kita berkeluh kesah, atau jangan sampai kita mengeluarkan dari kata-kata yang tidak pantas. Sikap kita tidak menunjukkan sebagai seorang mukmin yang bersabar. Dapat ujian dan musibah, keluar sudah semuanya cacian dan makian. Tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Lisannya terus berkata-kata. Diiringi juga dengan perbuatannya. Ada masalah dalam keluarganya, semuanya habis dipecahkan. Terkadang dia tidak segan juga memukul anak dan istrinya. Harus ada kesabaran, ada ujian memang dalam rumah tangga. Tapi tidak semuanya itu dilampiaskan dengan amarah, pukulan, kekerasan di dalam rumah tangga. Setelah seorang itu biasanya dia pukul anak dan istrinya, tidak ada juga kepuasan. Bukan kepuasan itu. Dia pikir kalau dia sudah lakukan ini dan itu, marah-marah apa segala macam dia sebutkan keluar dari lisannya, jelas ya, dia pikir bahwasanya dengan itu dia bisa tenang. Tidak. Itulah sebenarnya syaitan. Jelas ya? Maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diam, dia duduk. Jelas ya? Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, di negeri akhirat itulah tempat negeri yang dimana seluruh amalan kita akan dibalas. Di kehidupan dunia ini kalau kita tidak bersabar menghadapi ujian, keluh kesah, itu keharuman. Hanya akan mendatangkan dosa bagi kita. Maka kita bersabar. Ada hal yang bergejolak dalam diri kita, hati kita ketika dapat ujian. Yang namanya manusia pasti kita tidak bisa untuk menerimanya secara langsung dari ujian itu. Dalam artian hati kita langsung tenang. Mungkin ada hal yang bergejolak dalam diri kita. Kita tahan, jangan sampai lisan kita keluar kata-kata mencela. Kemudian sikap kita, tangan kita, perbuatan kita, kita sabarkan. Kalau kita mampu pada jenjang yang berikutnya, kita ridho. Seakan-akan tidak terjadi masalah. Kita terima itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu lagi pada jenjang yang berikutnya, kita syukuri adanya ujian dan musibah itu. Di balik seluruh ujian dan musibah itu ada hikmahnya. Paling tidak menggugurkan dari dosa kita. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Seorang mukmin kalau dia ditimpa dengan rasa sakit, gundah gulana, kesedihan, sampai duri yang menusuk kakinya, maka itu seluruhnya ada penggugur dosa bagi dirinya. Sekedar dia tertusuk duri, ada ujian dan cobaan, maka secara langsung itu sudah menggugurkan dari dosanya. Kalau dia bersabar, ini jenjang ibadah. Dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Kalau dia ridho dengan ujian dan cobaan itu, seakan-akan tidak terjadi sesuatu, dia ridho itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tenang hatinya, maka ini derajat yang amat mulia. Kalau dia mampu bersyukur, ini derajat yang paling tingginya. Setiap manusia ini ada ujian dan cobaannya. Bahkan para nabi dan rasul itu juga mendapatkan ujian dan cobaan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddu bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling dahsyat, berat ujian dan cobaannya itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang semisal dengan mereka. Sesuai dengan keimanannya, keteguhannya dia di dalam beragama. Apabila di dalam agamanya itu dia kuat, kokoh, maka istadda bala'uhu, maka akan semakin dahsyat ujian dan cobaannya. Tapi kalau dalam agamanya ringan, maka ujiannya juga ringan. Dan terus menerus hamba ini di kehidupan dunia ini akan mendapatkan ujian dan cobaan. Sampai dia berjalan di atas permukaan bumi ini, walaysa alaihi khati'ah, tidak ada satu dosa pun yang dia sandang. Itulah nikmat dari adanya ujian dan musibah, digugurkan dari dosa-dosa kita. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta terhadap satu kaum, cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ujian. Ketika adanya ujian itu, kalau dia ridha, maka baginya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berkeluh kesah, maka murka Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan. Oleh sebab itu jangan sampai kita berkeluh kesah. Jaga lisan kita, jaga perbuatan tangan kita. Kita sabarkan hati kita. Sabarkan dari jiwa kita. Dan semakin besar dari ujian itu, maka semakin besar juga pahalanya. Ganjaran yang akan didapatkan di balik dari ujian dan musibah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jaza ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian dan cobaan yang dihadapi oleh hamba tersebut. Oleh karenanya, ketika kita hidup di kehidupan dunia ini, maka kita harus selalu mengingat bahwa kita hidup mesti ada ujian dan cobaan. Ketika datang ujian dan cobaan itu, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Haram kalau kita berkeluh kesah. Kemudian yang berikutnya, kita harus menyadari bahwasanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap dari takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Oleh sebab itu kita berusaha untuk sabar, ridha. Kalau kita mampu, kita mensyukuri nikmat itu. Kesabaran saja, kalau kita bersabar di atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita bersabar untuk tidak terjatuh dalam dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, kita bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang pedih, yang kita merasa berat untuk kita jalankan. Kita bersabar. Sebagian para ulama menambahkan yang keempat, bersabar anil ahwa'il mudillah, dari hawa nafsu yang menyesatkan. Kalau kita mampu bersabar di atas 4 hal ini,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan tanpa batas bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Maka ini dari keutamaan dari seorang hamba ketika dia bersabar. Kita belajar ya banyak ujian, rintangan, halangan dan cobaannya, apalagi di masa atau kondisi di saat sekarang ini. Ya, kita pakai masker. Jelas ya? Kemudian kita jaga jarak. Ini semuanya dari ujian. Tapi kita harus lalui dengan penuh kesabaran. Ada hal-hal yang membatasi kita. Demikian juga pada kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kita menjalani kehidupan kita banyak dari jalan-jalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nafkah di kehidupan kita. Dengan adanya ujian ini, adanya wabah penyakit, mungkin banyak yang tertutup dari jalur-jalurnya. Tapi kita bersabar. Kita tetap berusaha untuk mencari sesuatu yang halal. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Mencari sesuatu yang haram. Kalau kita saksikan, ya, kita melihat dari saudara-saudari kita, kaum muslimin dan kaum muslimah, karena sulitnya, susahnya untuk mencari nafkah pada kondisi kita di saat ini, banyak mereka yang tadinya mungkin tidak melakukan sesuatu yang haram, tapi karena keadaan yang mereka jadikan alasan, keterpaksaan katanya, sehingga akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang haram. Yang tadinya mungkin dia tidak pernah berpikir bahwasanya dia akan melakukan penipuan. Dia tidak akan melakukan pencurian, perampokan, atau menzalimi orang lain. Tapi karena adanya ujian, akhirnya dia terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Tapi seorang muslim dan muslimah, kalau dia mendasari kehidupannya di dunia ini dengan ilmu agama, kemudian dia terus meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, maka segala kondisi, situasi yang dia hadapi, mesti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan jalan keluar bagi dirinya. Ada solusi untuknya pada setiap masalah yang dia hadapi, problem di kehidupan dunia ini. Diberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah dia sangka. Jadi jangan dia lakukan sesuatu yang haram. Jangan sampai dia terjatuh kepada hal-hal yang akan membinasakan dirinya. Ya, kalau dia sudah berkeluarga, kalau istrinya tidak baik agamanya, oh sudah, kerjasama sudah. Daripada tidak makan, daripada kita susah, daripada hidup kita tidak jelas seperti ini, mendingan tidak apa-apa, kita lakukan saja dulu. Ambil saja dulu itu yang haram. Nanti kalau sudah berlalu kita bertaubat, kan bisa. Nah, ini kalau istri tidak bagus agamanya. Apalagi suaminya sudah capek keluar mencari sana sini, mungkin agak sulit, berat. Sebenarnya ada rezekinya, tapi karena dia saja yang kurang bersyukur, atau mungkin yang tadinya bagus penghasilannya, tiba-tiba adanya ujian yang seperti ini, menurun karena hanya rasa malu saja. Dia jual mobilnya, dia jual motornya, dia jual rumahnya, dilihat oleh tetangganya, dilihat oleh kawan-kawannya, sudah jatuh bisnisnya. Akhirnya malu, dia lakukan sesuatu yang haram. Misalnya yang paling dekatnya saja, akhirnya pinjam uang di bank, riba sudah yang dia lakukan. Jelas ya? Oleh sebab itu seorang istri juga harus membantu suaminya di dalam menegakkan agama, istiqamah. Dan inilah harta yang paling bernilai bagi seorang suami. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harta apa yang paling baik, perbenaran apa yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang
lelaki. Maka disebutkan bahwasanya lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir, wa qalban syakiran, kemudian hati yang selalu mensyukuri nikmat. Kemudian yang ketiga, wa zaujatan salihatan tu'inu ala amril akhirah, istri yang salihah yang membantu suaminya untuk menegakkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya di negeri akhirat. Jangan saling kerjasama pada sesuatu yang tidak baik. Istri-istri dari para ulama salaf yang terdahulu, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya adalah dari akhlak, dari sifat, dari istri-istri yang salihah, dari para ulama salaf yang terdahulu. Ketika suami-suami mereka keluar untuk mencari nafkah, mencari penghasilan, maka mereka memberikan nasihat dan wasiat. Iyyakum wa kasbal haram, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Hati-hati kalian dari mencari sesuatu yang haram. Ini nasihat dari istri kepada suaminya. Hati-hati dari mencari sesuatu yang haram. Sesungguhnya kami itu mampu bersabar dari al-ju', kelaparan, wal atos, dan juga dahaga. Kita mampu bersabar untuk hal itu. Tapi kami tidak mampu bersabar akan jilatan dari api neraka. Selalu berpikir untuk kehidupan negeri akhirat. Dunia ini sementara saja. Ujian dan cobaan itu pasti akan berlalu. Tinggal bagaimana kita berupaya menyikapi dari ujian dan cobaan itu dengan sesuatu yang semestinya. Itulah dengan kesabaran. Jangan berkeluh kesah. Kita hadapi dari segala ujian dan musibah ini dengan penuh kesabaran, ridho. Kalau kita mampu, kita mensyukuri dari ujian dan cobaan itu. Maka ini dari akhlak, dari sifat seorang mukmin dan mukminah. Dimanapun dia berada, jangan malu. Kalau kita mungkin usaha kita dipandang remeh oleh orang lain, yang kita dapatkan mungkin sedikit, tapi kalau itulah hal yang halal, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita mencari sesuatu yang haram hanya karena untuk menepis rasa malu dilihat oleh orang lain, tapi kita menjatuhkan kehormatan dan harga diri kita di hadapan istri dan anak kita, dan kita akan menuai kehinaan di negeri akhirat. Berkali-kali saya ingatkan, dulu waktu saya masih mondok, saya juga sering memberikan nasihat kepada kawan-kawan di pondok, sering saya ingatkan, kekurangan, rasa sulit, mungkin kita miskin, itu bukan aib. Selama kita mencari sesuatu yang halal, kita habiskan untuk ibadah. Yang menjadi aib itu dibuahkan nikmat kepada kita, kemegahan, kemuliaan, kelapangan, tapi kita tidak mampu mensyukuri banyaknya nikmat tersebut. Itu baru aib. Maka jangan kita merasa sedih dengan hal itu. Selama kita masih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kemuliaan. Kita cari dari sebab-sebab yang bisa menjadikan hati kita tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan itu akan terus ada di kehidupan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan itu agar dilihat siapa yang terbaik amalannya di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, Maha berberkah Allah Subhanahu wa taala. Di tangannya lah segala kekuasaan. Ini. Kalau kita yakini di tangan Allah segala kekuasaan yang ada, dan setiap perkara itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adanya ujian dan cobaan itu akan menjadi ringan bagi kita. Kita akan bersandar, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Adanya ujian dan cobaan ini kalau kita lalui dengan kesabaran, maka
ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita dari ujian dan cobaan ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang terbaik amalannya di antara kalian. Ayyukum ahsanu amala. Ada ujian dan cobaan, itu sebuah kepastian bagi kita di kehidupan dunia ini. Tapi yang berbuat dengan amalan kebaikan, amalan saleh, maka ini hanya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan saleh. Kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita di dalam beramal sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa. Sebagian orang ada yang mengatakan bahasanya ayyukum ahsanu amala, karena ada yang mengatakan dari para ulama bahwasanya yang di sini yang dilihat adalah kualitas amalan yang terbaik, bukan kuantitasnya, bukan banyaknya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan aktsarukum amala. Ayyukum aktsaru amalan. Siapa yang terbanyak amalannya di antara kalian? Ada yang mengatakan bahwasanya ini cuma diada-adakan saja oleh orang-orang yang mengaku salafi, katanya seperti itu. Ini sebenarnya ucapan Muhammad ibn Ajlan dalam tafsir Ibnu Katsir yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayyukum aktsaru amalan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang terbaik amalannya di antara kalian? Ada ujian, hadapi dengan kesabaran. Jangan berkeluh kesah. Dapat nikmat, segera bersyukur. Jangan kita menghabiskan nikmat itu pada sesuatu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya akan berubah menjadi musibah. Oleh sebab itu kata Salamah bin Dinar Al-A'raj, kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan berubah menjadi musibah dan bencana. Jelas ya? Kita lihat orang, mungkin ya taruhlah orang-orang kafir, hanya kemudahan bagi mereka. Kita seorang muslim banyak yang susah hidupnya. Maka itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran itu adalah tujuan dari nikmat itu kita habiskan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asi wa huwa ma yuhib, fa inna ma huwal istidraj." Apabila kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan pada seorang hamba pada sesuatu yang dia inginkan, yang dia sukai, diberikan banyak kemudahan, kelapangan di kehidupan dunia ini, padahal hamba itu terjatuh dalam dosa dan maksiat, bahkan dia kafir, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian tertipu, fa innama huwal istidraj. Itu hanyalah perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin lalai saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, membuat mereka lalai dari arah yang mereka tidak pernah sangka. Oleh sebab itu kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, maka kita pahami hidup kita di kehidupan dunia ini. Adanya ujian dan cobaan, maka kita harus sikapi dengan penuh kesabaran. Kalau kita mampu ridha, kita syukurin dari ujian dan musibah itu yang akan melahirkan jenjang ibadah yang amat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya dari hamba yang selalu bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang mensyukuri nikmat-Nya dan selalu bertobat dan istighfar ketika terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang selalu istiqamah di atas menuntut ilmu, beribadah kepadanya hingga kematian itu datang kepada kita seluruhnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.